Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, muridin, jamaah rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kitab Minahus Saniyah yang menjadi penjelas dari kitab Wasiatul Mustafa. Terlebih dulu dengan bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita masih meneruskan, Bapak Ibu. Sekarang kita masih diminta untuk memperbanyak istighfar. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihu wa ya ayyuhal murid. Sebuah peringatan buat kita semua, para murid. Kitab ini Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan yuta kadu alal abdil kasratul istighfar. Yuta'akadu, hendaklah engkau dianjurkan alal abdi, termasuk kita hamba Allah, kasratul istighfar, untuk membaca istighfar. Kullama taqaddasan nasu fil khair, bila mana orang meyakini dirinya terhadap suatu kebaikan. Wa fil batin ala khilafin dalik, padahal pada hakikatnya bertentangan dengan hal itu. Artinya kita menganggap apa yang kita lakukan itu baik, tapi sesungguhnya tidak baik. Apalagi apa yang kita lakukan itu jelas jeleknya, jelas dosanya, jelas maksiatnya, meskipun itu di dalam hati. Nah, karena itu Rasulullah mengajak kita untuk melakukan tasdidul istighfar, tajdidul taubah, selalu memperbarui istighfar, selalu memperbarui taubat. Fidzohiri wal batin, dalam hal salah kita itu karena dohir atau batin, yang seringkali kita tidak tahu bahwa kita salah, apalagi betul-betul salah. Karena itu beliau mengatakan aksarul istighfar, kita diminta memperbanyak istighfar. Wa madamma li abdi sarirah, dan selama diri hamba itu jelas ada kejelekannya, rahasianya, yuftadau biha fid dunya wal akhirah, yang bisa akhirnya terbongkar rahasia itu di dunia dan di akhirat. Seakan-akan di dunia kelihatan baiknya, tapi sesungguhnya ada yang jelek. Nah, semua itu sarir, semua itu israr, semua itu rahasia, itu akan terungkap. Nah, agar kesalahan kita itu tidak terungkap, memang betul dimaafkan, maka harus beristighfar.
Fallaiku bihi kasratul istighfar, maka seperti hal ini layak bagi kita harus memperbanyak istighfar. Wal khaufu litalbisihi 'alan nas, dan terus-menerus takut terhadap tindakan palsu dirinya kepada orang-orang. Bapak Ibu sekalian, manusiawi dan memang sebagian manusia itu adalah memperlihatkan diri kita itu sempurna. Memperlihatkan diri kita itu adalah baik di hadapan orang. Walaupun kita tidak bisa membohongi terhadap kesalahan, kekurangan yang ada dalam diri kita. Tapi kita kan selalu memperlihatkan seakan-akan kita itu baik. Karena Allah Rahman kepada kita, sehingga kejelekan kita itu seringkali satroh, dirahasiakan, ditutup. Nah, itu rahmannya Allah. Kalau Allah sudah Rahman seperti itu, apakah kita tidak lebih baik memang harus meminta ampun, istighfar pada Allah atas semua rahmannya Allah itu. Sehingga betul-betul satu sisi kelemahan kita memang ditutup oleh Allah. Di sisi yang lain, nampak baiknya, padahal kita jelek itu memang diampuni oleh Allah. Nah, karena itu harus memperbanyak istighfar. Minimal setiap hari 70 kali. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beristighfar setiap hari 70 kali. Waqad qalu, dan sungguh telah berkata para ulama, asyarrun nas mayyadunun nas fihil khair. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang menganggap dirinya itu suatu baik. Karena ini terlena. Bisa nina bubukkan kita. Oh, Pak itu bagus. Ibu itu bagus. Sehingga kita itu selalu dianggap baik. Padahal kita ada kesalahan. Karena kita tutupi. Karena kita memperlihatkan semuanya baik. Nah, ini sesungguhnya bahaya. Dan ini dikatakan sejelek-jelek. Paling buruk orang adalah orang yang mengatakan diri kita itu selalu baik. Ini yang salah. Dan itu bisa menterlenakan. Kita akan terlena dengan sikap itu. Wa huwa fil batin ala khilafid dzalik. Padahal ia pada hakikatnya berlawanan dengan hal itu. Misalkan orang menganggap kita baik, orang itu baik, tidak pernah marah, padahal marah juga di belakang itu. Tapi di depan umum kan tidak pernah memperlihatkan keburukannya. Nah, itu yang bisa menjadikan orang terlena. Fa idza tahallaqa bima dhannahu nasu fihi, lalu apabila orang memantaskan diri dengan apa yang disangkakan pada dirinya, kana lahu hukmun akhar, maka pada dirinya terhadap ketentuan hukum yang paling akhir pada dirinya terhadap ketentuan yang lain. Artinya kita itu dianggap akhirnya orang jelek juga. Awalnya dikesankan adalah orang baik. Jadi bisa jadi istijrat. Orang mengatakan begini diikuti, orang begitu diiyani, padahal belum tentu baik. Nah, ini orang yang bahasa Jawanya itu kesengsem ya, kesengsem. Melihat seseorang itu jatuh cinta, itu jangan-jangan istijrat. Nah, padahal istijrat itu adalah hal yang bisa membahayakan karena itu sedang dilepas begitu saja oleh Allah sehingga dia tidak hati-hati. Fa'in min syartil kamil, karena sesungguhnya di antara syarat seorang yang baik, orang yang sempurna adalah ayyas hada kamalhu wa naqsahu ma'an, adalah hendaknya ia menyempurnakan dirinya
atas kekurangannya itu bersamaan. Dua sisi itu ada pada manusia, baik dan buruk. Yang baik kita jaga untuk lebih baik, yang buruk kita rem, kita kurangi agar buruknya sangat berkurang. Itu harus wanak sohuma'an, dijaga dua-duanya. Baiknya terus dijaga, buruknya artinya itu harus dikurangi. Itu sikap yang baik. Jangan menganggap dirinya baik terus. Maka itu bisa menggelincirkan kita dari sebuah kesalahan demi kesalahan yang orang tidak tahu. Liyu'tiyanna kullama minhuma haqqah. Supaya dapat memberi masing-masing dua hal itu akan haknya. Kalau baik kita syukur, kalau kita buruk istighfar. Ya, min syukri wal istighfar. Kalau baik, alhamdulillah ya Allah, engkau beri kebaikan. Engkau jaga saya. Tapi kalau sedang salah, maka kita harus banyak istighfar. Nah, syukur dan istighfar itu harus satu nafas yang tidak boleh dibedakan. Jangan bersyukur saja tanpa istighfar. Jangan beristighfar terus. Atau istighfar saja. Sedangkan dia lupa untuk syukur. Karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Nah karena itu asyukur wal istighfar itu harus jami'an ma'a. Harus dua-duanya bersama-sama. Wa madama nakison, dan selama ia sebagai orang yang kurang, bahwa tahta hukmi ma tashaduhu, maka ia berada di bawah ketentuan sesuatu yang tashadu, yang dia harus mengakui kesalahan. Min naksi au kamalin fi halataini mukhtalifataini. Berupa kekurangan dan kesempurnaan dalam keadaan yang berbeda. Tidak apa-apa kita mengakui kesalahan. Dan lebih baik orang memaafkan atas kesalahan. Wal'afina aninnas. Pemaaf kepada kesalahan orang lain itu adalah wasyari'ul maghfirah. Orang yang akan disegerakan untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua-duanya, kekurangannya kita istighfar, kelebihannya kita bersyukur, dan itu harus menjadi sesuatu yang harus dilakukan bersamaan. Li'annahu sahibu aini wahidah, karena sesungguhnya ia adalah pemilik satu bentuk kondisi itu. Ada kekurangan dan karena sesungguhnya dia adalah dua pemilik kondisi yang bersamaan tadi, buruk dan baik. Awanin la tuzahimu ain, atau pemilik kondisi kelebihan yang tidak mendesak, artinya tidak terlalu kelihatan, syahibatiha, terhadap kondisi yang menyertainya. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukur wal istighfar itu harus satu yang dilakukan bersamaan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Allah telah banyak memberikan nikmat, kita bersyukur. Allah Maha Pemaaf, karena itu kita harus minta maaf, dan karenanya harus memperbanyak istighfar. Wa qalla may yatafaqqadu nafsahu fi dzalik, dan jarang sekali orang yang bisa menghilangkan nafsunya dalam masalah ini. Enggak, saya baik kok. Saya benar. Yang lain salah. Saya ini selalu benar. Oh, itu enggak boleh. Karena pada diri prinsipnya setiap manusia itu ada kekurangannya, ada kesalahannya. Ya. Wal ghalibu fin nasi mahabbatum likasratil i'tiqadin nas. Dan umumnya
pada manusia adalah kesukaan mereka karena banyaknya orang-orang apa? Fihim fauqa ma yastahiquna, yang meyakini pada diri mereka lebih pantas, lebih hebat dari yang lain. Ini sudah mulai apa? Mulai ujub. Kalau orang merasa benar, orang tidak merasa ada kesalahan, maka dengan demikian dia mulai membandingkan ma yastahiqunahu, yaitu orang paling berhak pujian, berhak tempat, berhak untuk mendapatkan porsi yang lebih besar, maka itu sudah mulai ujub. Kalau sudah ujub, takabur, riya, dan terakhir adalah takabur. Ujungnya biasanya hasad. Itu satu proses 4 langkah. Jadi riya, mulai takabur, mulai riya apa? Ujub, riya, takabur, hasad. Ini adalah biasa menjadi bagian dari satu langkah yang menyertainya. Walakataku ahadum yastaghfiru min dalik. Dan ia kalau sudah seperti itu tidak bersedia salah seorang dari mereka memohon ampun dari mereka. Enggak, saya benar. Saya enggak mau minta maaf. Saya ini benar kok. Kalau sudah seperti itu sudah biasanya ujub. Dan dia takabur. Nah, karena itu sungguh besar, sungguh luar biasa kalau orang itu berani minta maaf. Tapi sungguh luar biasa kalau orang itu mau memaafkan. Jadi wal'afina 'anin nas, inilah prinsip seseorang yang terbaik. Dan ini sebagai satu dari 4 ciri orang yang takwa. Ya. Satu di antara yang pertama adalah itu wasyari'ul maghfirah. Mardwas sama doat uiddat lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yunfiku. Ya. Kemudian wal aminal ghaib, menjaga amarah. Yang ketiga wa'afina annas, dan selalu berbuat memaafkan, dan yang terakhir adalah berbuat baik. Ini adalah 4 ciri orang takwa. Selain tipologinya seperti yang biasa saya sampaikan kan, tak, tawadhu, qaf, qanaah, wow adalah warok. Itu ciri dari karakternya. Kalau ciri umumnya tadi 4. Nah, demikian Syekh Wahab Sya'rani mengatakan fa'lam dzalika ya ahi, maka itu ketahuilah wahai para saudara-saudara saya. Para zalikin rahimullah, jamaah haji kolbu, semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Mari kita lanjutkan setelah istighfar wa alzimal haya. Wahai saudaraku, Anda harus senantiasa merasa malu. Ayil haya isyari fa innahu minal iman, karena syariat itu mengajarkan malu, dan malu itu adalah menjadi bagian dari iman. Waqad qalu, dan sungguh berkata para ulama kita, al ibadatus nani wa sab'una baban. Ibadah itu ada 72 pintu. Ahad dan wasab'una fil haya. Satu pintu di antara 72 itu adalah malu minallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wahidun, dan satu di antaranya adalah fi jami anwa'il biri, yaitu adalah sebuah kebajikan. Jadi malu itu disebut al-haya'u ya minal iman. Iman itu satu di antaranya, selain 72 itu pintunya adalah malu. Wafil hadis, dan juga diriwayatkan dalam hadis, istahyu minallahi ta'ala haqqal haya. Malulah kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan sebenar-benarnya memiliki rasa malu. Haqqon haya. Jangan malu di depan orang saja, tapi tidak malu di hadapan Allah Subhanahu. Qalu inna nastahyi ya Rasulullah walhamdulillah. Qala, sesungguhnya kami telah merasa malu wahai Rasulullah dan dengan segala puji bagi Allah. Itu para sahabat mengatakan, bertanya pada Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, ya, laisa dzalik, bukan demikian malu itu. Walakin man istahya min Allah Ta'ala falyaghfadir ra'si wa ma wa'a. Tetapi siapa saja yang malu terhadap Allah, maka hendaknya ia menjaga kepalanya dari apa yang ada di wadahinya. Jadi malu itu ada di dalam kepala, isi kepala. Maksudnya di sini menundukkan kepala itu ya jangan sombong. Otaknya harus diluruskan sesuai dengan perintah kolbun, fuadanya. Jangan otak kita akal kita itu disetir oleh nafsu. Lah, kalau otak kita disetir oleh nafsu, dia tidak ada malu. Tapi kalau otak kita yang nyetir hati, insya Allah malu itu menjadi sesuatu yang sama dengan getaran hatinya. Khotroh fil qalbi. Ya, itu Bapak sekalian ya. Wal batnu wa ma hawa. Dan begitu juga perut dengan apa yang ada di tampungnya. Artinya perut harus dijaga juga. Jangan memakan dari yang subhat apalagi yang haram. Karena setiap makanan yang masuk di dalam diri kita, darahnya mengalir sesuatu yang akibat dari mana darah itu terlahirkan. Yang haram atau yang halal. Yang halal, dia akan mengajak kebaikan. Tapi kalau yang jelek, dia adalah amarah bisu. Dia akan mengajak kepada kejelekan. Wal yadhkurul maut wal bala. Dan seorang yang malu itu adalah mengingat kematian dan segala cobaan. Ya. Zikir terhadap maut. Maut ya, itu menjadi pengingat agar kita hati-hati. Jadi itu Bapak sekalian ya, itu ciri kepada orang yang malu. Toh kita mau apa? Nanti juga meninggal. Apa yang kita sombongkan? Kok nggak ada rasa malu pada Allah? Wong toh nanti juga akan wafat kok. Kira-kira seperti itu. Waman aradal akhirah taroka zinatal hayatat dunya. Orang yang malu adalah orang yang siap meninggalkan perhiasan dunia, ya, dan orang yang aradal akhirah, orang yang menginginkan akhirat. Jadi akhiratnya dikencengin, dunianya tarkul, dunianya tarkul zinatal hayat di dunia, yaitu mengurangi terhadap kenikmatan yang ada di dunia. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang mengamalkan hal seperti itu, faqad istaha, maka orang seperti ini adalah orang yang betul-betul malu minallahi ta'ala haqqal haya, dan dia adalah orang yang malu sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak sekalian, itu beberapa kriteria yang bisa menjadikan ukuran apakah kita itu memiliki rasa malu atau tidak. Wa kana al-Fudail rahimakumullah yaqulu, Syekh Ahmad Al-Fudail berkata rahimahullah taala, khamsun min alamatis syaqa, 5 di antara tanda-tanda orang yang malang. Yang pertama, al-qaswatu fil qalbi,
hatinya membeku, diajak suatu kebaikan, dia tak bergeming. Nggak ada ngaruh. Diajak membaca Quran, nggak ngaruh. Diajak zikir, nggak ngaruh. Lah ini disebut adalah orang yang betul-betul asyako, orang yang malam. Yang pertama, qaswatu fil qalbi. Yang kedua, Bapak sekalian, wajumudul ain, dan kebekuan air mata. Ada orang susah, nggak ada itu simpatinya. Banyak dosanya, masih tertawa terus. Membaca Al-Quran tidak terenyuh. Sholat malam kalau ingat dosanya tidak nangis. Nah, ini artinya orang yang betul-betul malam, asyaqah. Karena dia tidak lembut hatinya dan tidak bisa menangis atas dosa-dosanya. Wakilatul haya, dan sedikit malu. Ya. Warrahibatu fitunya, dan dia gemar mencintai urusan dunia. Ada itu rasa malu. Ini masih gagah saja. Maaf, kesalahan ini, tenang, korupsi, senyum. Mohon maaf ya, kita moga-moga tidak menjalani itu. Disorot TV, keluar dari KPK, dada-dada melambai tangan sambil senyum. Masih banyak kan yang kita lihat seperti itu. Itu berarti tidak mempunyai rasa malu. Warraghiba fitunya, dan dia sangat mencintai dan mencari dunia. Watulul amal, dan dia mempunyai panjang angan-angan yang selalu ingin urusan dunia, 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 dunia. Itu adalah asyaqo, orang-orang yang betul malang karena semua tertutup terhadap sebuah kebaikan. Wa kana sirriyun rahimahullah ta'ala, Syekh Asyiri rahimahullah, beliau mengatakan, innal haya'a wal unsa yatruqalil qalbi. Sesungguhnya rasa malu dan ramah itu keduanya dapat menempa hati. Artinya kalau orang itu malu dan orangnya ramah lembut, itu menempa hati. Tapi kalau artinya orang yang tidak ada rasa malu dan dia hatinya keras, qaswah, maka dia tidak akan bisa memperbaiki hatinya. Fa'in wujida fihi fajuhtu wal wara' khuddan. Lalu jika hal itu ada di dalam hati, maka dia akan bisa zuhud. Wal wara', bisa dengan wara'. Ya, haddon, maka ia akan menetap dalam dirinya itu. Jadi al-haya itu bisa menjadikan dia az-zuhud wal wara'. Karena al-malu, dia akan mengatakan pada dirinya, saya malu mendapatkan harta tidak pada tempatnya. Saya malu, bukan hak saya ambil. Sehingga akhirnya akibatnya apa? Akhirnya dia zuhud. Zuhud yaitu sakdermo, apa yang diberikan kismatullah, apa yang dibagikan oleh Allah. Dan dia akhirnya warok, menjaga kepantasannya di depan umum. Wa illa rojala, dan jika tidak demikian, wa alamatul mustahi, ya, ada wuqu'i fid dzambi. Ya, maka kalau tidak ada zuhud dan wara', maka orang-orang itu ya pasti akan melangkah kepada kejelekan, ya. Dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang malu adalah tidak terjerumus pada dirinya apa? Wuqu'ihil fidzambi, yaitu perbuatan yang setara terus-menerus dosa.
Jadi orang terjaga kalau orang itu malu. Wa qultu, dan juga akhirnya Syekh Wahab Asy-Sya'rani mengatakan la'allal murada bi'adamil wuqu'i adamul israr. Kemungkinan yang dimaksud dengan tidak terjerumus adalah tidak terus-menerus mengerjakan. Artinya, begitu kita merasa salah, maka kita segera istighfar. Waqad su'ila Sayyidi Alil Murasofiyun rahimahullah ta'ala an makna qolihim, dan sungguh pernah ditanya Syekh Ali Al-Murasifi rahimahullah tentang makna ucapan ulama itu. Beliau mengatakan la yakunul murid mustaqiman fit taubat. Seorang murid tidak terkondisi sebagai orang yang istiqomah dalam hal bertaubat. Hatta layak tuba alaihi malakus simal, hingga malaikat kiri ya mencatat ya atas sebuah dosanya itu dzamban isrinas sanatan, hingga malaikat itu kiri mencatat raqib atid kan itu tidak mencatat akan suatu dosa pada dirinya selama 20 tahun. Karena apa? Karena memang orang itu setiap hari istighfar sehingga terlepas dari dosanya, hingga tidak tercatat dalam amalan yang kirinya itu adalah sebuah kesalahan. Hal muradu annahu la yaqa'a fi maksiatin aslan. Apakah dimaksud bahwa si murid tidak terjerumus dalam kemaksiatan sama sekali? Ya. Am muradu annahu la yusir, atau dimaksud bahwa tidak terus-menerus mengerjakan suatu kemaksiatan? Bal yatubu wastaghfiru minal alal fauri, bahkan ia bertaubat dan memohon ampunan dengan segera. Maka beliau berkata ketika ditanya seperti itu, mungkinkah seorang murid tidak ada dosa sama sekali karena dia segera taubat? Faqala, maka Syekh Murasifi mengatakan al-muradisani, yang dimaksud adalah kedua, artinya orang yang asani itu murid terus-menerus mengerjakan atau satu kemaksiatan. Li'annal muridus shadiq idza waqa'a fi dzambi, karena sesungguhnya murid yang benar adalah apabila terjerumus kepada suatu dzanbun, dosa, badara ila taubah wal istighfar, maka dia segera untuk mensegerakan taubat dan ampun. Fan maha inda dalika dzambu ala athar, maka akan terhapus di saat dosa itu tersebut tidak lama sesudahnya. Jadi Bapak sekalian, maka kita harus segera bertobat kalau ada sengaja atau tidak sengaja kita melakukan kesalahan terhadap dosa dan juga maksiat kita. Demikian, terima kasih. Sebetulnya masih kita lanjutkan satu hal, tapi waktu sudah melebihi dari yang seperti biasanya kita tetapkan. Akan kita sambung insya Allah di hari Selasa yang akan datang. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.